Semua ya Allah, hamba ikhlas lillah karena Engkau ya Allah. Hamba ikhlas jalani ini semua. Saya terima ketetapan-Mu. Saya selesaikan masalah-masalah ini lillah karena Engkau saja ya Allah. Maka mudahkanlah segala urusan hamba. Temani hamba untuk menyelesaikan masalah. Sahabatku, ini yang terjadi ketika saya memiliki hutang. Ketika saya tahu bahwa saya memiliki hutang 3,8 miliar. Yang awalnya hanya 200 juta, kemudian nambah lagi 1 M ke bank. Setelah tahu 1 M, saya tahu kalau itu riba. Tahu riba? Riba itu adalah pinjaman berlebih. Pinjaman 1 juta, ngembaliinnya 1,2. KPR yang berbunga-bunga, ketika ada telat, denda. Kemudian ada motor, mobil. Itulah awal kehancuran saya. Pinjam 200 juta, nambah lagi. Karena tabiat hutang riba, bukan menyelesaikan hutang, malah nambah. Betul nggak? Nambah hutang ya? Siapa di sini yang memiliki hutang riba? Hancur nggak? Hancur. Saya yakin itu. Hancur kehidupannya. Hancur kehidupannya semua. Diambil hartanya sama Allah. Kita masuk, teman-teman, masukin modal. Hilang lagi modalnya. Kemudian kita memiliki rasa percaya diri. Pinjam lagi ke koperasi, pinjam lagi ke bank. Datang, nggak ada uangnya lagi. Kemudian didatangkan pelanggan yang ngutang juga. Didatangkan penipu-penipu juga. Didatangkan ujian dari keluarga juga. Didatangkan juga anak-anak kadang susah diomongin. Kadang anak-anak suruh sholat juga susah. Kadang anak-anak minta motor, minta mobil, minta ini, minta itu, harus. Godaan-godaan riba. Kenapa? Kenapa seperti itu teman-teman? Karena Allah janjinya tidak pernah nggak ditepati. Kata Allah, orang-orang pemakan riba maka akan dihancurkan. Bahkan tidak akan pernah menikmati hartanya. Benar nggak? Dagang sukses dagangnya, tapi keuntungannya buat bayar bunga bank, boro-boro masuk ke kurban, 1 kambing dibeli. Karena apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena itulah keuntungan yang ada. Gaji yang teman-teman miliki, ketika teman-teman memiliki SK, langsung kepikiran, nanti saya mau ngambil mobil saya mau masukin ke sekolah, SK-nya dimasukin ke bank, untuk apa? Untuk jaminan ini segala macam. Akhirnya apa? Memiliki gaji 15 juta, yang lainnya untuk cicilan, tinggal sisa. Sisa apa? Sisa gaji. Sampai pensiun aja nggak beres-beres. Kenapa? Godaan riba begitu besar. Betul seperti itu. Kenapa? Karena keyakinan kita ya yang salah. Kalau sekarang sudah seperti itu, apa yang terjadi? Ya udah terima aja. Ya Allah, kalau memang ini riba ini menghancurkan kehidupan hamba, ini adalah dosa besar. Ingat ya, teman-teman mempertahankan riba, teman-teman gak yakin dengan Allah dan gak mau bertobat dari riba, kemudian Allah panggil teman-teman meninggalkan dunia ini, maka ketika di akhirat nanti akan berenang di air darah, amis darahnya. Ketika bangun lagi dilempar lagi pakai batu, kemudian masuk lagi teman-teman berenang di air darah. Ingat, 1 hari di akhirat teman-teman itu 10.000 tahun di dunia. Ya. Kemudian di dalam perutnya itu ada ular. Takut nggak? Takut. Dosanya itu seperti zina dengan ibu kandungnya. Hati-hati. Udah di akhiratnya disiksa, di dunia juga disiksa. Orang-orang yang menggunakan uang riba, yang saat ini memiliki bisnis dengan uang riba, memiliki motor, mobil yang riba, maka ada godaannya, terus godaannya. Mobil rusak teruslah, direntalin rusak teruslah, motor kadang hilang rusak aja teruslah. Teman-teman, ada aja gangguannya, godaannya ada terus. Ya, maka sudah. Mindset kita sekarang adalah, ya Allah, saya memiliki waktu yang sedikit di dunia. Kenapa Bunda bilang yang waktu sedikit? Jangan ngomong kalau waktunya panjang, nanti nggak semangat ibadahnya. Karena kita nggak tahu apakah besok kita masih ada atau tidak. Kata baginda Rasulullah SAW kan hanya 60-70 tahun tuh usia manusia. Kita mau berapa tahun minta sama Allah? Baginda Rasul yang sholatnya bengkak-bengkak, yang sudah dijamin surganya sama Allah, nggak dikasih umur panjang tuh sampai 70 tahun, enggak. Lah kita, ibadahnya kita sampai gimana? Selama 40 tahun kita hidup, lebih banyak meninggalkan sholatnya daripada ibadahnya. Daripada maksiatnya. Lebih banyak bermaksiat atau lebih banyak ibadah? Lebih banyak bermaksiat daripada ibadahnya. Artinya dosa kita lebih banyak.
Harta yang Allah titipkan kepada kita lebih baik untuk salon mobil, untuk bayar pajak mobil, untuk digunakan membeli baju sesuai keinginan, membeli handphone sesuai dengan keinginan, memiliki sendal yang bagus, tas yang mahal, teman-teman, daripada membeli satu kambing. Membayar bunga bank gampang dilakukan, membeli satu kambing bilang mahal. Ngasih orang di parkiran, teman-teman, dicari 2.000, padahal teman-teman ada di dalam mobil, ada di atas motor, 2.000 yang dicari. Untuk mengasih 100.000 rasanya besar sekali, padahal Allah mah ngasih rezeki ke kita jauh lebih besar. Itulah kesombongan manusia. Untuk kebaikan rasanya kita sudah lebih baik. Udah tahajud kobun, udah sholawat kobun, udah sedekah kobun, seberapa banyak? Sadari. Maka ketika saya terjadi itu kehancuran dalam kehidupan saya, pada waktu itu saya bangkrut dan memiliki hutang segitu banyak. Maka apakah saya bisa menolak? No, saya tidak bisa menolaknya karena itu sudah terjadi. Saya hanya bisa pasrahkan kepada Allah saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, itu aja dulu. Saya pasrahkan kepada Allah dulu, tapi saya nggak diem. Pasrah bukan berarti kita menyerah. Bukan kita pasrah kepada Allah, kita hakul yakin kita bergantung kepada Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini wa bifadlika aman siwak. Ya Allah, jauhkanlah aku bergantung selain Engkau. Kalau kemarin saya bergantung kepada bank, kalau saya tidak meminjam bank, maka saya tidak memiliki modal. Itu gantungan saya ke bank. Ternyata gantungannya rapuh, hancur juga. Kalau saya tidak KPR, maka saya nggak punya rumah. Saya sudah KPR, sudah memiliki rumah, ternyata hancur juga. Gantungan saya kurang kuat. Akhirnya, ya Allah, saya bergantung kepadamu saat ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi apa yang saya lakukan? Ya Allah, ampunilah hamba. Saya bertobat dari riba. Saya nggak mau riba lagi. Hancur semua. Ibadah saya hancur. Hubungan sosial saya hancur. Persahabatan hancur. Keluarga hancur. Pokoknya semuanya hancur, sahabatku. Dari satu dosa, riba. Yaitu makanan-makanan haram masuk ke dalam darah daging anak saya. Masuk ke dalam darah daging keluarga. Hancur semuanya. Teman-teman, hancur lebur. Itu yang sedang dialami sama teman-teman. Tenang. Bertobat kepada Allah. Bilang sama Allah, ya Allah, saya pasrahkan segalanya kepadamu. Saya terima ini terjadi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena kesalahan-kesalahan saya. Karena kelakuan saya, ya Allah. Karena kelakuan saya. Kenapa bisa ada hutang? Kenapa? Karena kelakuan kita. Karena kita yang melakukan. Kenapa bisa KPR? Kenapa bisa mobil? Kenapa bisa? Bu, iya sabar dulu. Kalau nggak ada uang, jangan beli dulu. Kenapa ada kredit? Karena kita banyak keinginan, tapi kita tidak mampu. Maka terciptalah hutang itu. Betul nggak? Kesalahan siapa? Kita. Loh, kita hutang, kita sudah cair, dari bank sudah dicairkan. Siapa yang makan? Siapa yang menggunakan? Kita. Ketika kita saat ini sedang ditagih-tagih, teman-teman sadari, ya Allah, Engkau masih memberikan kesempatan kepada hamba untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah hamba ini sebelum hamba meninggalkan dunia. Terima kasih kalau ada yang nagih, berarti teman-teman diingatkan sama Allah, diselamatkan di akhiratnya. Karena orang-orang memiliki hutang, maka ketika meninggal nanti, hati-hati. Baginda Rasulullah SAW aja tidak mau memandikan orang yang sedang berhutang. Mati syahid itu jaminannya surga, tapi enggak bagi orang-orang yang berhutang. Maka berterima kasih, ya Allah, saat ini sedang ditekan-tekan, saat ini sedang ditatangkan penagih. Ya Allah, saya terima keadaan ini, ya Allah. Ini terjadi karena kesalahan hamba. Hamba mohon pertolongan-Mu, ya Allah. Saya nggak mau riba lagi. Maka apapun yang Kau berikan ke dalam kehidupanku saat ini, ujian yang Kau datangkan ke dalam kehidupanku saat ini, jika itu bisa menembus dosa-dosa saya, ya Allah, saya mau tobat, ya Allah, saya tobat. Saya terima ujian-Mu. Maka ujian-ujian yang datang dari berbagai arah, apa ujiannya, sahabatku? Ditagih-tagih. Ditinggalkan sahabat dekat yang dulu suka nongkrong-nongkrong ketika teman-teman sukses, ketika teman-teman memiliki mobil suka nongkrong-nongkrong, maka mereka akan meninggalkan kita satu persatu ketika kita memiliki masalah. Betul? Betul? Itu yang sedang dirasakan. Teman-teman, saat ini memiliki saudara, mungkin saudara juga salah saat ini menyalahkan, atau memiliki anak, anaknya sudah keluarga, mereka memikirkan keluarganya masing-masing, nggak peduli dengan kondisi teman-teman saat ini. Oke, memiliki pasangan, tapi pasangannya juga nggak mengerti, mungkin pasangannya juga down juga saat ini.
Apa gantungan kita saat ini? Apakah gantungan kita tetap orang lain? Gantungan kita kepada manusia? Apakah kita meraung-raung malam-malam kita, ya Allah, saya sendiri, suami saya nggak peduli, sahabat saya nggak peduli. Subhanahu wa ta'ala. Itulah ujian saya pada waktu itu. Sahabat-sahabat yang dulu gabung dengan saya, yang dulu ngedeketin saya ketika saya sukses, ketika saya banyak uang, ketika saya bisa kumpul-kumpul dengan mereka. Oh, mereka itu banyak mendekatkan diri mereka dengan kita. Betul tidak? Coba teman-teman, banyak hutang. Yang ada apa? Digibahin, dicaci maki. Betul nggak? Pada waktu seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Terima saja. Bilang sama Allah, ya Allah, saya terima ini. Karena ketika kita mau istiqomah, kita mau hijrah dari riba, kita mau hijrah dari dosa-dosa yang pernah kita miliki, maka yang pertama adalah tobat. Yang kedua, harus bersungguh-sungguh kembali kepada Allah. Ya Allah, saya nggak mau riba lagi. Karena saya sudah dihancurkan kehidupan saya. Dan setelah teman-teman tahu nanti bahwa riba adalah dosa besar, dan ketika teman-teman memiliki riba, maka sedang berperang dengan Allah. Sekekuatan teman-teman mau kuat, segimanapun kuat, tetap akan dihancurkan sama Allah. Nih, teman-teman saat ini yang memiliki riba, yang masih asik-asik untuk tanda tangan riba, hutang riba, itu sedang berperang dengan Allah dan dengan baginda Rasulullah SAW, maka Allah akan hancurkan kehidupannya. Mau dia ahli ekonomi, mau ahli manajemen, segimanapun pintarnya dia di ilmunya dia, di bidangnya dia, tidak akan hancur. Maka kadang ketika ada orang-orang yang sukses tapi dari riba, teman-teman, kelihatan dari luar wah, tapi dalamnya rapuh. Ketika dia sukses, bunda, sebelah saya kok ada orang-orang yang tidak ibadah menggunakan riba, tapi dia sukses. Itu namanya godaan istidraj, yaitu orang-orang yang dikasih kemewahan di dunia tapi meninggalkan ibadahnya, mengabaikan semua larangan Allah, dia tetap menjalankannya. Itu namanya godaan istidraj. Dikasih kemewahan di dunia tapi sudah mengangak-ngangak tuh di sana tuh. Namanya azab di akhirat sudah disiapkan. Nauzubillah, sumpah nauzubillah, teman-teman, jangan sampai. Ya, maka istighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Yuk, yakin kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Ya Allah, apapun yang terjadi saat ini, ya Allah, saya terima, berilah jalan keluar. Maka teman-teman, silahkan lakukan berbagai cara, evaluasi kehidupan kita, kemudian ditulis hutang-hutangnya, diselesaikan masalah satu persatu, jangan abaikan. Ya, orang-orang yang tidak memiliki rasa percaya diri itu adalah penyakit yang berbahaya untuk kehidupan kita. Karena orang-orang yang tidak memiliki rasa percaya diri, maka sudah kehilangan rasa kepercayaan kepada Allah. Maka kolbun maridun, penyakit hati, salah satunya yaitu orang-orang yang tidak memiliki rasa percaya diri. Maka saya di sini tidak membahas tata cara sholat, saya tidak bahas. Niat puasa, sujud sahwi pun saya tidak bahas, karena teman-teman bisa belajar dari live orang lain, bisa belajar dari buku-buku. Yang di sini yang saya akan bahas tentang masalah kolbun. Kolbun karena apa? Banyak orang-orang yang tahu tata cara sholat, banyak orang-orang yang tahu sholat tahajud, yang tahu bagaimana niat puasa, teman-teman sudah bisa menjalankan ibadah, tapi banyak yang tidak yakin kepada Allah, masih riba, masih nggak yakin kalau Allah itu akan kasih jalan keluar, masih mengeluh-ngeluh. Ada yang kayak gitu, sholat tapi tidak yakin kepada Allah, ada? Ya, maka di sini yang akan saya bahas tentang kolbun. Yuk teman-teman, kalau kita memiliki penyakit hati, suka marah-marah, membanding-bandingkan, terbelenggu dengan masa lalu, labil ibadahnya, labil ikhtiarnya, labil usahanya, labil bisnisnya, tidak stabil teman-teman. Banyak mengeluh, merendahkan orang lain. Kemudian teman-teman memiliki ilmu tapi rapuh, sombong-sombong, tidak menyadari kesalahan, itu semua penyakit hati teman-teman. Kemudian tidak yakin kepada Allah, yakin
enggak yakin kepada Allah, ibadah tapi tidak yakin kepada Allah, itu penyakit hati. Kalau itu tidak disembuhkan, maka teman-teman akan memiliki hati yang mati. Perhatikan ciri-ciri orang-orang yang memiliki hati yang mati. Apakah teman-teman ada di antaranya? Jangan ya. Baik. Ciri-ciri orang-orang yang memiliki hati yang mati. Kenapa bisa ada hati yang mati? Seperti tubuh. Ketika tubuh pilek, ketika tubuh sakit, ada virus, kemudian dia biarkan saja, dia menyerah, maka bisa menjadi mati. Dia biarkan tubuh itu tidak diobati, maka bisa tubuh itu mati. Sama dengan hati. Ketika kita diobati kemarahan-kemarahan kita, orang-orang marah karena tidak bisa menerima keadaan, anaknya memecahkan gelas, tidak bisa menerima keadaan, marah. Kemudian teman-teman saat ini ditagih, marah-marah. Kondisinya nggak enak di rumah, marah-marah. Banyak kerjaan di rumah, marah-marah. Semua beban dalam kehidupan kita dihadapi dengan kemarahan. Itu penyakit hati. Ya, maka bagaimana Bun agar kita nggak marah-marah, agar kita tidak memiliki hati yang mati? Bangun tidur teman-teman, jangan sampai teman-teman itu mengeluh, jangan sampai marah-marah, jangan melihat handphone, berterima kasih, bersyukur kepada Allah, afirmasi sudah saya kirimkan ke grup, silakan dibaca sebelum tidur dan setelah tidur. Alhamdulillah ya Allah saya bahagia, alhamdulillah kehidupan saya semakin baik, alhamdulillah saya semakin dekat dengan Engkau, alhamdulillah Engkau lunaskan hutang-hutang hamba ya Allah, alhamdulillah kehidupan hamba hari ini nanti dan seterusnya ya Allah semakin berkah, berlimpah, bahagia. Alhamdulillah saya layak untuk bisa mendapatkan penghasilan 10 juta, 100 juta setiap bulan. Alhamdulillah saya layak untuk bisa mendapatkan keberlimpahan dalam hidup. Baca afirmasi. Afirmasi itu seperti kita itu menegaskan kata-kata kita, hakul yakin kepada Allah, apa yang kita pikirkan maka itu yang akan terjadi. Sesuatu yang kita katakan, hal-hal positif, pikiran-pikiran yang kita keluarkan teman-teman dari pikiran kita dan itu diyakini, maka Allah akan merespon karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Maka kata-kata mengeluh itu tidak boleh karena itu menjadi doa. Susah Bun cari duit saat ini, silahkan susah bagi Anda yang mengatakan tidak berpengaruh kepada orang-orang yang saat ini memiliki keyakinan mudah cari duit. Susah Bun saya untuk bangkit, silahkan bagi Anda yang tidak yakin kepada Allah bisa membangkitkan diri Anda. Karena apa? Tidak berlaku bagi orang-orang yang saat ini sedang bangkit meraih kesuksesan dia saat ini. Susah Bun memaafkan, silahkan bagi Anda yang memiliki kekerasan hati, karena tidak berlaku bagi orang-orang yang saat ini sudah memaafkan dan memiliki hati yang tenang. Allahumma layyin li qalbi, orang-orang yang meminta dilunakan hatinya. Ya Allah, lunakanlah hati hamba. Ketika Engkau datangkan sahabat hamba saat ini meninggalkan hamba, karena hamba terpuruk, banyak orang-orang yang menghibahi hamba, banyak orang-orang yang menyakiti hamba. Allahumma layyin li qalbi, ya Allah, lunakanlah hati hamba agar hamba tidak memarahi mereka. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, terimalah amal ibadahnya mereka ya Allah, terimalah ya Allah semua amalan-amalan ibadah mereka selama hidup mereka, ampunilah dosa-dosanya, lancarkanlah rezekinya. Maka berlakulah law of attraction. Apa yang kita ucapkan akan kembali kepada diri kita. Apa yang kita pikirkan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sesuatu yang baik, doa itu akan kembali kepada diri kita. Nggak usah memiliki sakit hati. Nggak usah memiliki kata tidak mau memaafkan. Karena Allah Maha Pemaaf. Ya Allah, maafkanlah hamba. Tapi teman-teman nggak memaafkan orang lain. Ya, oke. Nggak boleh memiliki kata-kata yang negatif. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ibadah, itu ibadah. Cuci piring ibadah, cuci baju ibadah. Ya Allah, ini saya mau cuci baju nih, mana dulu nih nanti ini. Semangat. Karena apa? Itu ada nilai ibadahnya. Ketika ada nilai ibadahnya, pasti pahala yang akan diberikan sama Allah. Daripada, ya Allah cucian belum beres, ya Allah ini belum beres, anak belum mandi, ini belum, aduh ngapain saya yang mana dulu. Jadi beban. Nggak usah. Mana dulu yang harus saya kerjakan ya. Semua itu ibadah. Masak juga ibadah, cuci baju ibadah, antar sekolah ibadah, nyelesain masalah ibadah. Semua jadi ibadah. Maka di situ ada kata lillah. Semua ya Allah saya lakukan ini untuk ibadah kepadamu. Maka bahagia. Karena apa? Apa yang kita lakukan hari ini sampai nanti malam teman-teman itu untuk ibadah. Baik. Nih. Orang-orang yang tidak bisa menjaga hatinya, yang masih memiliki
kemarahan-kemarahan yang tinggi dan tidak diobatin, suka membanding-bandingkan tidak diobatin, putus asa. Itulah ciri-ciri orang-orang yang memiliki penyakit hati. Apa? Yang pertama adalah putus asa. Ada di sini orang-orang yang putus asa, ada. Ini ciri-cirinya orang-orang penyakit hati, memiliki hati yang mati. Putus asa. Orang-orang yang putus asa, dia menyerah. Saya udah menyerah ya Allah. Saya sudah bingung mau ngapain ya Allah. Saya bingung mau ngapain. Saya menyerah. Makasih ya Mbak. Silahkan yang mau aktivitas. Saya menyerah. Silahkan teman-teman bisa share-share. 2.500 orang yang ada di sini, ini orang-orang istimewa yang ada di sini, yang Allah panggil ke sini. Karena apa? Allah memberikan kesempatan teman-teman ada di live ini pasti Allah memberikan sesuatu yang baik ke dalam kehidupan kita. Insya Allah. Ya. Tapi teman-teman, ketika teman-teman di sebelah kanan ini ada tanda panah, dan teman-teman bagikan live ini orang-orang yang lebih istimewa lagi. Karena apa? Ilmunya nggak cuma sendiri, tapi dia bagikan kepada orang lain. Yuk teman-teman silakan boleh di-share-share ya. Semoga ketika ada orang yang masuk karena teman-teman, karena tangan teman-teman, itu akan menjadi saksi. Dan insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat yang akan kita bawa sampai akhirat. Karena ada salah satu yang akan kita bawa ketika kita meninggal nanti dari 3. Yang pertama adalah doa anak soleh, amal jariah, dan juga ilmu yang bermanfaat. Yuk teman-teman, jangan untuk sendiri ilmunya ya. Terima kasih teman-teman yang sudah give. Give ini kita cairkan menjadi uang, kemudian kita bagikan menjadi, kita jadikan menjadi muknah dan alat-alat sholat lainnya yang akan kita sedekahkan kepada sahabat-sahabat yang beruntung pilihan Allah ya teman-teman ya. Jadi ada muknah, ada juga Al-Quran teman-teman yang akan kita bagikan, yaitu dari orang-orang yang ngasih gift ini. Tapi kalau teman-teman yang ada di room ini nggak ngasih gift pun nggak masalah teman-teman. Nggak usah berpikir, Bun saya nggak bisa ngasih gift. Nggak usah teman-teman, nggak masalah ya. Terima kasih jazakumullah semuanya. Dan teman-teman semoga program muhasabah ini berjalan lancar. Silakan ikuti live saya jam 5.15, jam 5.30. Tunggu aja saya ya, sampai saya nongol di live ini. Semoga bermanfaat. Baik, kita lanjutkan atau sudah tutup dulu? Kita lanjutkan atau tutup teman-teman? Lanjut ya. Kalau teman-teman mau tutup, mau aktivitas, nggak masalah. Nih saya diberikan kelancaran. Baik. Sahabatku, ciri-ciri orang-orang yang memiliki hati yang mati, yaitu dia mudah menyerah. Siapa di sini yang mudah menyerah? Bingung saya mau ngapain? Apa yang saya lakukan serba salah. Ya udahlah saya mau meninggalkan dunia ini aja. Sebentar dulu teman-teman. Saya pegang tuh bajunya dari belakang. Jangan dulu, mau ngapain, mau kemana? Mau ke pohon kencur, ngapain? Ya, mau meninggalkan dunia, pohon kencur, janganlah pohon kencur. Pohon kencur. Oke. Menyerah. Orang-orang yang putus asa seakan-akan tidak ada sesuatu yang baik ke depan. Apa yang harus teman-teman lakukan? Jangan menyerah. Ingat, cari motivasi. Apa yang membuat kita bangkit? Lihat anak-anak kita. Kalau kita menyerah, anak-anak kita bagaimana nanti? Kalau kita menyerah terhadap kehidupan kita, bagaimana dengan orang tua kita yang belum kita bahagiakan? Cari motivasi di sekeliling kita, sahabatku. Menyerah itu bukan jalan yang terbaik. Karena ketika teman-teman menyerah, nggak akan dapat dunia, nggak dapat akhiratnya. Karena orang-orang yang menyerah, orang-orang yang sudah tidak yakin kepada Allah. Ya, pasrah. Orang-orang yang memiliki penyakit hati, yang kedua, dia mengalami depresi luar biasa. Saya kasih tahu dulu ciri-ciri orang-orang memiliki hati yang mati, kemudian nanti saya jelaskan satu persatu dan bagaimana cara obatnya, ya. Yang pertama, ciri-ciri orang-orang, jangan dibangunkan. Ya. Ciri-ciri orang-orang yang memiliki hati yang mati, yang pertama adalah menyerah. Yang kedua, mengalami depresi. Mengalami depresi atau stres, kemudian kehilangan semangat. Dan teman-teman sebelumnya saya mohon maaf, minta doanya untuk Mbak Irma. Mbak Irma sahabat muhasabah saat ini sedang mau melakukan akad nikah. Ini saya berikan kelancaran. Menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya, memiliki pasangan yang ahli ibadah, memiliki keturunan juga yang salehah, dimudahkan segala-galanya ya, dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Amin amin ya Allah. Selamat Mbak Irma, dari kami, dari tim muhasabah, dari saya sendiri dan juga dari sahabat-sahabat yang ada di sini.
Ikut mendoakan ya. Sehat selalu, diberikan kelancaran untuk acara hari ini. Baik. Kemudian orang-orang yang memiliki hati yang mati, dia depresi, bingung, stres, bingung. Kemudian dia tidak memiliki semangat hidup sama sekali. Kehilangan semangat. Betul tidak? Kehilangan semangat hidup. Merasa dunia membencinya. Betul nggak? Siapa yang memiliki ciri-ciri seperti ini berarti teman-teman hatinya sedang ini. Ayo, awas, hati-hati. Merasa dunia membenci. Tidak ada yang peduli. Keluarga nggak ada yang peduli. Pasangan nggak peduli. Pokoknya semua dunia itu membenci saya sendiri. Mulai live jam 5.15, jam 5.30 tunggu aja ya Mbak. Silakan ikut muhasabah pagi. Biasanya nangis-nangis dulu di sana tuh membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri ya. Silakan. Kemudian yang kelima, orang-orang yang memiliki ciri-ciri hati yang ini, maka dia merasa benci kepada siapapun. Ya, anak-anak saya nggak mau membantu saya. Pasangan saya nggak pengertian kepada saya. Sahabat-sahabat saya meninggalkan saya. Saudara-saudara sudah tidak peduli kepada saya. Betul nggak itu yang dirasakan? Ya, memiliki kebencian. Benci kepada orang-orang yang sudah saya bantu, tapi ketika saya sekarang terpuruk, dia boro-boro membantu saya. Benci kepada pasangan ketika kondisi saat ini, tapi pasangan itu tidak mau membantu. Ya, itulah. Kemudian apa? Orang-orang yang memiliki hati yang ini, maka dia akan menyakiti diri sendiri dan juga dia berkesempatan untuk menyakiti orang lain. Nih, orang-orang memiliki hati yang ini nih. Dia berani menyakiti diri sendiri. Dia sehat, tapi dia disakiti badannya. Salah satu yang berbahaya adalah ketika dia mengambil keputusan untuk meninggalkan dunia ini dengan cara dia sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Oke, benar ya. Ini ciri-cirinya orang-orang yang memiliki hati yang ini, dia menyakiti dirinya sendiri. Dia sehat badannya, bukannya bersyukur, tapi karena banyak masalah, masalahnya pun karena hutang. Hutang pun gara-gara kita yang salah, tapi nggak menyadarinya. Akhirnya apa? Dia menyalahkan Allah, membenci keadaan, akhirnya nggak enak makan, nggak enak tidur, akhirnya sakit lambung, masuk rumah sakit. Daripada masuk rumah sakit karena memikirkan masalah, karena memikirkan orang yang tidak suka, kemudian teman-teman masuk rumah sakit dan bayar uang ke rumah sakit, lebih baik buat bayar hutangnya untuk kebutuhan-kebutuhan daripada apa? Daripada teman-teman bayar rumah sakit. Makanya jaga diri kita. Kalau kita sehat, syukuri. Jangan teman-teman sehat tapi disakiti. Dengan cara apa? Stres-stres, depresi, nggak enak makan, nggak enak tidur. Itu akan menyelesaikan masalah? No, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Itulah orang-orang memiliki hati yang mati. Dia menyakiti diri sendiri. Ingat ya, kita menghadapi masalah, kita menghadapi ujian saat ini. Yang pertama sadari tidak bisa menolak. Jadi ketika kita tidak bisa menolak, maka kita terima ujian Allah. Kita terima rencana Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka kita rubah apa yang kita rencanakan yang belum sesuai. Maka kita rubah caranya. Dagangnya sepi ya, kita rubah dengan cara dagangannya yang lain. Atau mungkin kita, apalah yang ada dalam kehidupan kita. Saat ini teman-teman sedih-sedih, rubah teman-teman. Agar teman-teman itu tidak merasa kesedihan-kesedihan. Tidak tersiksa sendiri. Kita menghadapi masalah butuh badan yang sehat. Maka ketika badan sehat, maka jaga. Olahraga tetap, makan tepat waktu, tidur juga teman-teman harus ada waktu. Jangan sampai kita sakiti. Bun, saya sakit hati, Bun. Sampai saya nggak enak makan rasanya. Ingat kata-kata tetangga saya. Ingat kata-kata saudara saya. Ngapain nginget-nginget? Ingat ya. 3N, no comment. Jangan komenin kata orang yang ngomongin kita. Ada orang yang ngomongin kita lagi banyak hutang. Ada orang ngomenin kita, gibahin kita lagi ada masalah.
No comment, jangan komentar apapun, jangan verifikasi apapun kepada dia. Ketika ada orang menanyakan tentang masalah kita, kenapa kamu ada masalah hutang ya? Emang kamu hutangnya berapa? No comment, nggak usah kasih tahu kepada mereka karena mereka kepo-kepo. Mereka mau bilang apa tentang kita, biarkan saja, terima saja. Ya. Kemudian teman-teman, jangan dipikirkan, no mikir, jangan terlalu dipikirkan, no mikir, jangan terlalu banyak menerima keadaan ini. Misalkan suami jahat atau suami ini merasa, alhamdulillah suami saya soleh, alhamdulillah engkau lunakan ya Allah hati suami saya, alhamdulillah suami saya ahli ibadah, walaupun sekarang lagi susah sholatnya, afirmasi alhamdulillah ya Allah suami saya ahli ibadah. Anaknya lagi bikin masalah, mungkin teman-teman menguji kesabaran teman-teman, alhamdulillah anak-anak saya anak-anak yang sukses, anak-anak saya anak-anak yang ahli ibadah, gitu. Iya. Makasih ya teman-teman semuanya. Kemudian teman-teman, ketika teman-teman saat ini menyakiti diri teman-teman sendiri, rugi serugi-ruginya, itu aja. Masalah, ujian tetap dihadapi, kita harus memiliki evaluasi kehidupan kita, rencanakan kehidupan kita saat ini, nanti, dan seterusnya. Insya Allah besok saya akan bahas di siang hari. Besok insya Allah saya ada live tambahan mulai jam 1 siang, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya Allah lancarkan dan semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya ya. Teman-teman yang sedang dalam kondisi terpuruk, yang sedang banyak hutang, yang saat ini teman-teman sedang ditekan-tekan, atau dalam kondisi apapun saat ini teman-teman, saya bisa membantu teman-teman untuk selalu termotivasi ya dengan materi-materi yang saya berikan. Bismillahirrahmanirrahim, kita sama-sama memperbaiki diri kita. Semangat ya. Oke, yuk. Jadi jangan sedih-sedih, bun saya sendiri. Lah kita ada. Teman-teman merasa sendiri saat ini ditinggalkan sahabat-sahabat, nih ada ribuan sahabat kok. Kita juga menemani teman-teman. Setiap sepertiga malam kita saling mendoakan. Insya Allah ribuan orang saling mendoakan satu sama lain. Luar biasa. Masya Allah kalian luar biasa lah. Ya, oke. Kemudian orang-orang yang memiliki hati yang mati, maka dia berkesempatan menyakiti orang lain. Contoh, saking depresinya dia, akhirnya dia bingung mau ngapain. Akhirnya meminjam KTP kakaknya, meminjam sertifikat tanah orang tuanya. Akhirnya apa? Ada masalah dengan orang tuanya, ada masalah dengan kakaknya, ada masalah dengan saudaranya, meminjam namanya, akhirnya menzolimi dia. Akhirnya apa? Nah itulah yang terjadi masalahnya. Menyakiti hati orang lain karena apa? Bingung, depresi. Seperti itu. Ada yang kayak gitu? Ada? Kemudian merampok, mencuri lah. Karena apa? Itulah orang-orang yang memiliki hati yang mati, bingung mau ngapain, udah depresi. Akhirnya nggak ada jalan lain, akhirnya mengambil jalan pintas. Datang ke gunung, datang ke keramat-keramat, sesuatu yang nggak masuk akal. Karena apa? Udah nggak percaya sama Allah. Nah yang ketujuh teman-teman, yang terakhir ciri-ciri orang-orang yang memiliki hati yang mati yaitu kehilangan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehilangan, udah bingung mau ngapain, doa seakan-akan doanya tidak dikabulkan. Kata siapa doa nggak dikabulkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata siapa doa nggak dikabulkan? Doa itu dikabulkan setiap hari. Cuman teman-teman berpikirnya doa yang belum dikabulkan sama Allah itu adalah harta mungkin. Saat ini belum selesai hutangnya mungkin. Atau saat ini teman-teman gak memiliki uang tapi lagi minta uang tapi belum dikabulkan sama Allah sesuai dengan keinginan teman-teman. Itukah yang dianggap bahwa doa teman-teman tidak dikabulkan? Perhatikan baik-baik. Doa kita sama Allah selalu dikabulkan setiap saat. Kenapa? Ya Allah, sehatkanlah jiwa dan raga saya ya Allah di sisa hidup saya. Dikasih sehat tuh, dikasih sehat. Dikabulkan nggak doanya? Dikabulkan. Ya, betul. Salah satu doa yang dikabulkan sama Allah saat ini kita dikasih sehat. Kalau arisan nggak mbak? Dikasih sehat. Ya, maka orang-orang yang saat ini memiliki hati yang mati, maka dia itu meninggalkan ibadahnya, nggak yakin kepada Allah. Meninggalkan ibadahnya, pokoknya udah nggak peduli, maka rugilah.